Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Channel tempat membahas hal-hal seputar ayam ya. Jadi apapun hal yang bisa saya angkat untuk dijadikan konten masih seputar ayam akan saya angkat, Pak. Nah, topik pada malam hari ini yang akan saya sampaikan, mungkin Anda nonton videonya siang, saya katakan selamat siang dan pagi ya. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Bang, saya ada modal ya. Saya ada modal, dia sebut berapa itu? 2 juta rupiah. Saya tertarik dengan beternak ayam 100 ekor itu, Bang. Bisa nggak dengan modal 2 juta rupiah saya beternak ayam broiler, Bang? Jawaban saya bisa, paling kurang-kurang dikit, Pak ya. Kalau sekedar untuk bibit dan saprona, tidak termasuk biaya pembuatan kandang, kecuali Anda sudah punya kandangnya. Itu hanya modal sapronanya saja saya rasa sudah cukup. Paling nambah-nambah dikit lah, mungkin nambah sekitar berapa ratus ribu lah. Dan tergantung juga Anda mau main ayam berapa kilo. Kalau Anda mau main ayamnya 3 kilo, jelas kurang, Pak. Dan dia lanjut bertanya setelah saya jawab itu, bisa nggak, Bang, dengan 100 ayam ini saya jadikan nafkah pencarian utama saya untuk memberi nafkah kepada keluarga saya. Namanya rezeki, Pak ya, itu di tangan Allah, Pak. Salah juga saya bilang tidak bisa. Cuman secara logika saya ya, ini secara logika saya katakan tidak bisa, Pak. Karena kenapa? Harga ayam ini fluktuatif, Pak. Harga ayam broiler ini bergerak terus, berubah-ubah ya. Dan perubahannya cenderung lebih ke arah turun, kebanyakan seperti itu. Saya sudah pernah mencoba beternak ayam broiler sebanyak 100 ekor itu, Pak. Bahkan saya coba itu 300 ekor ya. Yang terjadi adalah merugi. Karena kenapa? Saya itu ketika panennya bingung mau jual kemana hasil ternak saya ini. Akhirnya saya menjual kepada broker yang biasa mengambil di PT-PT. Jelas di situ harga kita akan dibantai, Pak. Ya, jelas dibantai. Kalaupun Anda ingin beternak mandiri skala 100 ekor, 300 ekor, sebaiknya Anda jual sendiri produksi ternak Anda ke pasar. Atau Anda olah dengan produk lainnya, misalnya dengan KFC dan sebagainya. Tapi tetap saya katakan untuk ukurannya itu kalau untuk nafkah keluarga ya, nafkah utama tetap tidak bisa. Karena kenapa? Satu, masa pemeliharaan. Yang kedua, perubahan harga. Yang ketiga ini, Pak, kata saya itu putaran uangnya, Pak ya. Putaran uangnya. Jadi kalau usaha lain itu kan misalnya Anda mengeluarkan modal untuk jualan baju kayak gini, Pak ya. Itu putarannya akan lebih cepat, Pak. Karena kenapa? Ayam broiler ini, Pak, untung dan modalnya akan kembali di saat masa panen. Mungkin itu bisa berlangsung selama 40 hari. Nah, yang saya tanyakan, selama 40 hari ini Anda berikan apa kepada anak istri Anda? Kalau Anda tidak punya penghasilan yang lain. Jadi kalau skala beternak ayam broiler Anda itu masih 100 ekor, 300 ekor, bahkan 1000, ini saya katakan ya, bahkan 1000, sebaiknya dijadikan dulu sampingan. Karena uangnya itu nggak berasa. Kalau kata saya nggak berasa, Pak. Ya, bukan kenapa-kenapa sih. Saya aja yang 7.000 ini masih pontang-panting, cari penghasilan yang lain, nge-YouTube, jualan obat lalat, ya kan? Itu semua kan tujuannya untuk nafkah itu. 7.000 ekor loh ayam saya. Masih merasa kurang gitu loh. Pendapatan ayam broiler, Mbak, ini, Pak, nggak bisa setiap bulan. Kenapa saya bisa katakan tidak sebulan? Paling kenceng 7 kali setahun. Jadi ada 5 bulannya itu masa istirahat. Ya, nggak setiap bulan.
ada masa-masa istirahatnya. Jadi harap dipikirkan lagi ketika Anda ingin menjadikan beternak ayam broiler ini sebagai pencarian utama. Kalau skalanya kecil, kalau skala Anda sudah 20.000 ke atas bisa dijadikan pencarian utama. Tapi kalau cuman 100 ekor sampai 1.000 belum bisa, Pak. Sebaiknya Anda jadikan dulu sampingan, cari bisnis lain yang bisa menutupi kebutuhan keluarga Anda. Itu saran dari saya. Berapa bang penghasilan yang bisa didapat dari 100 ekor ayam? Kalau Anda jual normal ke broker, Pak, paling kenceng itu 500.000. Untung bersihnya ya. Untung bersihnya paling kenceng 500.000. Tapi kalau Anda jual sendiri ke pasar, bisa 1 juta lebih bisa. Tapi kalau cuma ke broker, yang broker biasa ngambil di ayam-ayam kandang besar, 500.000 saya pastikan. Susah, Pak, mainan di ayam broiler ini, Pak, hitungannya pakan. Kecuali Anda sanggup buat pakan. Karena biaya produksi ini kebanyakan dari pakan. Kalau bibit, itu mungkin sekitar 30% lah. 70%-nya saya pastikan itu Anda bakal pusing soal pakan itu. Apalagi sampai terjadi yang namanya telat panen ya. Kalau Anda terjadi telat panen, Anda semakin pusing lagi mikirin makannya gimana. Ayam makin besar, kalau ada yang mati, makin nyesek. Makin nyesek pikirannya ya. Misalnya ayam sudah ukuran 2 kilo, mati 1. Wow, udah berapa kilo pakan itu, Pak? Apalagi skalanya cuma 100. Sangat berpengaruh itu pada FCR. Makanya saya selalu anjurkan kepada para pemula peternak, kalau Anda ingin benar-benar beternak, sebaiknya lalui dulu. Anda coba dulu bergabung di PT-PT setempat. Jangan coba-coba main mandiri kalau nggak tahu cara main pasar. Nggak tahu cara jual ayam. Kalau cara beternak, Pak, banyak orang yang ngerti cara jual. Oh, hanya sedikit yang mengerti permainan harga segala macam. Oh, pusing, Pak, pusing. Makanya saya pilih tipe pola kemitraan. Karena kemitraan ini tidak pusing. Ini ayam ada 7.000 ekor nih. Besok mau panen. Nggak perlu lagi pusing mikirin siapa yang mau beli. Semua sudah dikontrak. Secara keuntungan tentu lebih sedikit dengan yang mandiri. Tapi dicatat dulu mandiri yang seperti apa. Kalau mandirinya beli bibit ke pabrik, pakan ke pabrik, jualnya ke broker kemitraan. Yo kalah, Pak, kalah peternak mandiri. Yang saya maksud di sini, peternak kemitraan itu bisa kalah penghasilnya sama peternak mandiri yang benar-benar mandiri. Bibit sudah bisa cetak sendiri, atau kalau nggak bisa cetak sendiri, dia sudah dapat link bibit yang bagus dan murah. Yang kedua, saprona pakan dia bisa buat sendiri, atau dia tidak bisa buat pakan, dia pakai papan pabrik pun nggak apa-apa, asal dia bisa jual produk ternaknya dengan harga yang lebih mahal langsung ke pasar. Karena produk ayam broiler ini, Pak, banyak tangannya. Diambil ke kandang ayam broiler yang kemitraan ya, dengan harga misalnya 18.000 sekilo. Diambil broker ngoper lagi ke pedagang pasar dengan harga berapa? Misalnya 20.000. Nanti pedagang pengecer di pasar jual lagi ke berapa? 22.000. Coba dihitung. Dari ke broker saja udah berapa? 2.000. Ke pedagang pasar 2.000, 4.000, Pak. Selisih keuntungannya sampai ke konsumen. Karena ada banyak tangan. Dan tidak ada yang salah dengan ini. Ini cuman gimana ya saya bilang, multi level marketingnya gitu loh. Gak ada yang salah. Cuma kalau Anda bisa potong yang 2 jalur ini, Anda mandiri, kaya. Saya pastikan bisa kaya. Karena hitungan 2.000 itu, Pak, hitungannya bukan per ekor, tapi per kilo. Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih Rp4.000 per kilo kalau Anda bisa memotong jalur produksi ini. Anda produksi, Anda jual sendiri ke pasar. Saya pastikan kaya. Dan peternak kemitraan pasti kalah. Nah, peternak yang seperti inilah yang saya sebutkan benar-benar peternak mandiri. Ya. Ini yang saya sebut dengan peternak benar-benar mandiri. Kalau Anda masih pakai bibit dari pabrik, pakai
Pakan dari pabrik, lebih parahnya lagi jualnya ke broker juga. Ya ini berlagak mandiri kalau kata saya, menjerumuskan diri. Kenapa saya katakan menjerumuskan diri? Ya ngapain gitu loh, mending Anda langsung gabung itu sama PT-PT itu, harga udah dikontrak. Iya kan? Nah itu maksud saya Pak. Jadi saya katakan kepada yang bertanya, kalau cuma 100 ekor Pak, belum bisa dijadikan sebagai mata pencarian utama. Lebih baik jadikan dulu sebagai hobi, jadikan dulu sebagai pembelajaran untuk Anda bisa bergerak ke arah populasi yang lebih besar. Seperti itu lebih tepat ya. Ini kalau bisnis ternak-ternak kayak gini nih Pak, kadang orang lihat manis-manisnya saja. Si Anu bisa kaya, si Anu bisa kaya, tapi nggak ngerti perjuangan di baliknya. Hancur Pak, hancur-hancuran. Jangan dihitung yang suksesnya Pak, hitung yang tumbang udah berapa di beternak ayam broiler ini. Banyak, banyak yang tumbang, jangan salah. Makanya saya tidak menyarankan ketika Anda menonton video saya, Anda tertarik ikut-ikutan mau beternak. Saya selalu bilang, pikirkan lagi, pikirkan lagi, pikirkan lagi. Jangan sampai terjebak dengan pola pikir yang sangat sederhana. Itu si Anu bisa kaya, itu si Anu. Enggak. Jangan begitu. Habis modalmu nanti Pak. Di ternak ayam broiler ini ruginya lain. Oke lah Anda untung periode pertama. Periode kedua kalau Anda rugi Pak, keuntungan periode pertama itu bisa habis digulung. Atau bisa seperti ini. 1, 2, 3 untung. Untung semua 3 ini. Periode keempat rugi. Bisa jadi 1, 2, 3 ini hilang keuntungannya. Gara-gara Anda ingin menutupi modal yang periode keempat. Bisa. Bisa seperti itu terjadi. Jangan main-main makanya. Kalau di pola kemitraan gimana Bang? Nah di pola kemitraan lain. Anda rugi nih 100 juta. Ya, saya pernah itu. 40 juta saya rugi. Tapi kan nggak dibayar semuanya. Misalnya Anda itu periode keempat rugi nih misalnya. Ruginya berapa? Ruginya 100 juta anggaplah ya. Anda masih diisi oleh perusahaan tempat Anda bergabung. Kalau track record Anda baik. Catat. Kalau track record Anda baik. Anda masih dibolehkan diisi bergabung. Tuh, untung tahu-tahu. Misalnya Anda untung berapa? 50 juta. Nggak diambil semua oleh PT, Pak. Hanya dipotong 10%. Misalnya 50 juta. 10% dari 50 juta berapa? 5 juta. 5 juta diambil untuk mencicil kerugian yang sudah terjadi, yang 100 juta itu. Berarti tinggal utang berapa? 95 juta. Itu berlanjut. Selama Anda pernah masih bergabung di PT Anda itu. Biasanya seperti itu. Makanya saya pilih pola kemitraan. Bukan mandiri. Kalau mandiri Pak sudah pernah saya jalani dan saya takar-takar, oh kayaknya ini nggak bisa ini. Untuk di daerah saya nggak bisa dijalankan mandiri kayak gini. Kecuali modal benar-benar kuat dan menguasai ilmu pasarnya, baru saya berani. Jadi itu Pak video yang saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. WA langsung ke 0831 6046 5158. Ya, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.